Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini, Sabtu, 13 Agustus 2022. Sejenak kita mempersiapkan hati untuk bersekutu dengan Tuhan. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini dari 1 Samuel pasal 7 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah si Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tengah orang Palestina. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang menjadi kejijikan di hadapan Allah dari umatnya Israel. Yang pertama, Allah sangat jijik jika ada umatnya yang berpaling dan menyembah berhala atau dewa-dewa apapun. Dan yang kedua, yaitu jika mereka melacurkan diri. Jika salah satu perilaku ini ada pada diri mereka dalam hidup mereka, maka akibat yang ditanggung adalah datangnya murka Allah kepada mereka, dan mereka akan dilenyapkan dari muka bumi. Pertanyaan, mengapa demikian jijiknya Allah melihat umatnya jika jatuh kepada perilaku demikian? Karena Allah adalah kudus. Dan Dia Allah satu-satunya yang telah memilih dan menguduskan bangsa Israel menjadi bangsa kepunyaannya. Oleh karena itu, kepunyaan Allah harus kudus. Tak boleh melacurkan hidup mereka kepada penyembahan berhala dan juga kepada keinginan daging. Itu sebabnya kembali diingatkan oleh Samuel kepada seluruh kaum Israel supaya mereka menunjukkan hatinya hanya kepada Tuhan dan beribadah hanya kepadanya. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Palestina. Oleh karena itu, kaum Israel harus menyadari bahwa mereka adalah umat kepunyaan Tuhan yang tidak boleh membawa dan menyerahkan hidupnya kepada para allah asing dan para Astoret. Allah juga menyapa dan mengingatkan kita melalui firman-Nya hari ini untuk tidak pernah terbersit dalam hati untuk mendoakan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah untuk mau membawa dan menyerahkan hidup untuk menyembah Allah lain ataupun yang ada di dunia ini selain daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita. Keselamatan hidup yang kita terima bukan soal terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, tetapi keselamatan dari kuasa kematian yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Keselamatan yang dari Tuhan Yesus itulah yang mengiringi perjalanan hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, jangan pernah lupa untuk beribadah hanya kepada Tuhan kita. Saudara-saudari, setiap saat kita akan selalu disibukkan oleh aktivitas kita. Namun, sesibuk apapun aktivitas kita, jangan lupa menyisihkan waktu sesaat untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Peribadatan kita dengan Tuhan menunjukkan hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Dalam peribadatan itu,
kita kembali menerima kekuatan baru untuk melanjutkan aktivitas kita. Perjumpaan kita dengan Tuhan dalam peribadatan tidak hanya dengan firman-Nya, namun sinar wajah-Nya menyinari kehidupan kita. Oleh karena itu, tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadah hanya kepada-Nya. Maka penyertaan Tuhan akan selalu mengiringi perjalanan hidup kita dan menghantarnya sampai kepada kehidupan yang damai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini, di pagi yang hari cerah ini, Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap setia menyembah, memuji, dan kehidupan kami persembahkan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini, kami semakin kuat dan dikuatkan untuk melanjutkan segala kegiatan dan pekerjaan kami satu hari ini. Dan apapun yang kami lakukan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi-Mu. Berangkatkanlah semua jemaat-Mu melalui firman-Mu ini untuk melanjutkan aktivitas mereka, dan firman-Mu ini juga memberikan kekuatan kepada yang lemah, kesembuhan kepada yang sakit, dan menguatkan iman percaya seluruh jemaat-Mu hari ini. Inilah doa yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.